Oke, baiklah. Selamat siang teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan presentasi kami dengan tema yang kami angkat yaitu korupsi di Indonesia perspektif filsafat moral. Teman-teman dapat lihat sendiri di layar Anda, di sini ada temanya yaitu korupsi di Indonesia perspektif filsafat moral. Kenapa kami memilih ini? Karena permasalahan ini atau problem ini sangat sering dibahas dan belum juga terselesaikan. Selanjutnya, oke, berikut perkenalan dari kami sendiri. Saya sendiri Joshua Niko Manurung dengan NIM 221324010 dan rekan saya Vira Kristanti Ananda Woi, nama aku Asri nggak ada dengan NIM loh. 221324025. Saya Vima Silanjani dengan NIM 221324037. Saya Kurnianto Agung Purnama, nomor induk mahasiswa 1952464. Saya Pradi Samita dengan NIM 2213141003. Oke, kita masuk pertama yaitu tentang pengertian korupsi. Korupsi merupakan suatu tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan oleh individu atau kelompok dalam mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan publik. Dalam konteks filsafat moral, korupsi itu dapat dianggap sebagai perbuatan yang kurang etis karena perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang seharusnya kita anut. Dalam pandangan moral juga, korupsi ini bisa dikategorikan sebagai tindakan yang salah ataupun jahat. Hal ini karena korupsi itu melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan juga tanggung jawab. Misalnya, seorang pejabat pemerintahan yang menerima suap untuk memberikan kontrak proyek kepada perusahaan tertentu tanpa mempertimbangkan kualitas pekerjaan atau kepentingan publik. Tindakan ini melanggar prinsip kejujuran dan keadilan karena mereka menyalahgunakan posisi dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi. Korupsi ini juga merugikan masyarakat secara luas. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, memberikan layanan publik, atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat justru malah digunakan untuk kepentingan pribadi koruptor. Akibatnya, pelayanan publik menjadi terhambat, ketimpangan sosial meningkat, dan juga pembangunan menjadi terhambat. Dalam keseluruhan, korupsi dalam filsafat moral dianggap sebagai tindakan yang bermoral buruk karena melanggar prinsip-prinsip moral, merugikan masyarakat, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai etis yang mendasari perilaku manusia. Begitu. Dua, materi. Korupsi ini dapat terjadi kapan saja, tergantung pada saat kesempatan yang tercipta, keserakahan, dan kebutuhan. Dan tindakan korupsi dapat terjadi di berbagai sektor dan instansi, seperti pemerintahan, bisnis, dan lembaga sosial. Di mana tujuan dari korupsi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau memperkaya pribadi diri sendiri, atau kelompok dengan merugikan kepentingan publik, seperti masyarakat. Di sini contoh kasus konkretnya. Oke, korupsi ini dapat terjadi kapan saja, tergantung pada saat kesempatan yang tercipta, yaitu keserakahan dan kebutuhan dan tindakan korupsi dapat terjadi berbagai sektor dan instansi seperti pemerintahan, bisnis, dan lembaga sosial, di mana tujuan dari korupsi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi sendiri, bukan atau kelompok dengan merugikan kepentingan publik. Baiklah, karena korupsi merupakan masalah serius, jadi ada pula upaya agar korupsi di Indonesia bisa berkurang, yaitu yang pertama, penguatan hukum dan penegakan hukum yang tegas. Dengan menjunjung tinggi keadilan, korupsi dapat berkurang. Yang kedua, pembentukan lembaga pengawas dan mekanisme kontrol yang independen, partisipasi publik yang lebih aktif. Kemudian yang nomor 3, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang integritas, anti korupsi, dan etika publik.
Ini dapat membantu menciptakan budaya anti korupsi. Kemudian ada pula yang keempat, penerapan teknologi dalam sistem elektronik memungkinkan pelacakan dana dan pelaporan online dapat membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi kesempatan terjadinya korupsi. Ini semua merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi korupsi di Indonesia. Baiklah, di sini kita lihat untuk solusi dari korupsi ini, sejujurnya tidak ada solusi yang instan ataupun yang cepat untuk mengatasi korupsi. Dan upaya ini memerlukan komitmen dan kesadaran yang kuat dari seluruh pihak, baik itu dari pihak internal maupun eksternal, baik itu dari pihak pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Dan juga diperlukan adanya kerja keras dan konsistensi dalam penerapan langkah-langkah ini secara bertahap untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Jadi harus dengan tahap dan struktur-struktur yang sangat etis dan juga sangat efektif untuk memberantas korupsi ini sendiri. Slide terakhir atau bagian terakhir yaitu bagian kesimpulan. Di sini kami dari kelompok menyimpulkan atau memiliki kesimpulan dari kelompok kami yaitu korupsi adalah masalah yang serius di Indonesia dan perlu dihadapi dengan tegas. Upaya pencegahan dan penindakan harus dilakukan dengan adil dan tegas. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif. Jadi tidak hanya pemerintah ataupun aparatur negara, masyarakat juga harus berperan aktif untuk dapat memerangi korupsi dan memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam diri mereka sendiri dan dalam keluarga. Jadi korupsi ini dapat ditanamkan atau diberi pengetahuan pertama itu yaitu di keluarga sendiri. Jadi kita sebagai mahasiswa-mahasiswi Indonesia, sebagai penerus bangsa ataupun generasi bangsa, ketika orang tua kita tidak mendapatkan materi tentang korupsi atau tidak terlalu memahami tentang korupsi, kita sebagai seorang anak perlu sekali untuk memberikan sedikit informasi pentingnya pemberantasan korupsi ini sendiri, agar di Indonesia sendiri dapat terselesaikan. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Baiklah, tiba di akhir penghujung acara atau penghujung presentasi kelompok 4. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyempatkan waktunya dan menyediakan waktunya untuk melihat presentasi kami ini. Thank you Thank you everyone. everyone. Semoga bermanfaat.